Udara sejuk khas pegunungan, gemercik air sungai yang menenangkan, dan pemandangan alam yang indah. Pas banget ya bos buat kita refresh sejenak dari hingar-bingar perkotaan. Kalau kata anak Jaksel sih cocok buat healing gitu deh. Selama pandemi, liburan gak jauh-jauh dari tempat tinggal kan lagi tren ya bos. Istilahnya sih staycation. Bisnis penginapan jadi salah satu usaha yang menjanjikan nih. Apalagi diperkirakan bisnis yang berkaitan dengan traveling bakal makin melonjak saat pandemi udah selesai nanti. Wah, boleh siap-siap dari sekarang nih bos. Gak harus buka hotel yang modalnya besar, camping ground dengan berbagai fasilitas seru juga banyak peminatnya kok. Halo bos, kita lagi di ada camping ground Pinastilu Pangalengan. Tempat camping ini berbeda dengan yang lainnya. Ini saya sebut sebagai tempat camping yang cantik, gaul, dan kekinian. Bener banget tuh bos, berbeda dengan camping ground lainnya. Camping di tempat kayak gini pas banget untuk keluarga atau anak-anak muda yang sibuk dan gak punya banyak waktu buat persiapan camping. Secara biasanya camping kan agak ribet ya bos. Camping ground di Pangalengan ini praktis banget, lokasinya juga gak jauh dari parkiran. Cukup jalan menyusuri hutan pinus selama kurang lebih 10 menit udah bisa ngecamp cantik tepat di pinggir sungai. Harga paketannya juga sangat terjangkau bos, Rp650.000 untuk weekday dan Rp850.000 untuk weekend. Selain tenda berkapasitas 4-6 orang, lengkap dengan peralatan tidurnya. Ada fasilitas sarapan, alat masak, dan api unggun buat menghangatkan badan. Kalau mau paket barbeque atau nasi liwet, tinggal pesan langsung ke pengelola dengan biaya tambahan. Tapi kalau mau bawa sendiri juga boleh kok. Nggak heran bos, semua tenda di camping ground ini setiap hari selalu full. Pengunjung yang ngecamp juga bisa langsung berinteraksi langsung tuh dengan para tamu yang sedang rafting. Seru banget kan bos? Bisnis camping ground di pinggir sungai kayak gini perlu merhatiin banget faktor keamanan. Namanya juga sungai alami ya bos, kalau hujan deras kan serem. Halo bos, gini bos, ini walaupun ngecamp di pinggir sungai, tapi insya Allah aman. Karena kenapa? Karena aliran air ini spesial banget bos. Jadi ini diatur di pintunya di Situ Cilenca. Itu dibangun oleh Belanda tahun 1924. Untuk apa? Ini airnya untuk pembangkit listrik tenaga air di sana di bawah. Gimana bos? Tadi udah paham dong kenapa aliran sungai ini sejak dulu sudah dipakai untuk rafting. Karena aliran airnya sudah diatur sedemikian rupa dari pintu air Situ Cilenca. Musim kemarau atau musim hujan, debit air di sini tetap aman digunakan untuk rafting atau kegiatan lainnya ya. Lokasi camping ground ini berada di lahan perhutani. Pengelola camp adalah wajib mematuhi peraturan, yaitu tidak mengubah alam yang sudah ada. Tidak ada penebangan pohon dan tidak ada bangunan permanen. Karena berada di lahan perhutani, jadi pengelola cukup bayar sewa lahan aja bos. Pastinya lebih murah daripada harus beli lahan kan? Selain biaya sewa, modal utama camping ground ya jelas tenda dan membangun berbagai fasilitasnya bos. Untuk harga tendanya kurang lebih Rp1,8 juta per piece. Kalau dikalikan 18 tenda, kurang lebih modal untuk membeli tendanya ada di angka 32 jutaan. Ditambah dengan dekorasi tempat dan lain-lain, kemungkinan habis 100 juta lah bos. Nah, kalau soal percuanan, kita kalikan aja 18 tenda dengan harga terendah di Rp650.000. Omset harian Rp11,7 juta udah pasti di tangan. Kalau dikalikan sebulan ya kurang lebih ratusan juta masuk ke tabungan. Gak heran kalau bisnis camping ground ini merupakan salah satu bisnis yang cepat balik modal dan menguntungkan. Cuan, cuan, cuan! Pak Bambang basicnya adalah seorang arsitek dan dosen di salah satu universitas negeri teknik di Bandung. Bikin desain camping ground sih ibaratnya tinggal merem aja. Nah kalau kita karang induk perhutani ya kita nginduknya ke perhutani gitu. Jadi intinya karena ini lahannya lahan perhutani, kita tuh hanya diberi hak atau diberi kewenangan untuk boleh kelola dalam jumlah luas tertentu dengan aturan-aturan yang mengikuti mereka.
Setelah berhasil membuat camping ground, awalnya Pak Bambang hanya mengajak teman dan keluarga untuk menikmati alam. Karena banyak yang posting melalui social media, camping ground milik Pak Bambang ini akhirnya booming. Yang awalnya cuma memiliki 9 tenda, akhirnya menjadi 18 tenda. Kedepannya akan ditambah lagi karena permintaannya yang terus meningkat. Pak Bambang juga bekerja sama dengan para vendor wisata lainnya seperti rafting, outbound, paintball, dan masih banyak lagi. Biar fasilitas makin banyak dan pengunjung makin puas main di alam. Semakin banyak wisatawan, toh peluang mendapatkan cuan jadi terbuka lebar ya. Kesuksesan Pak Bambang membuat camping ground ternyata langsung ditangkap oleh para pebisnis lainnya tuh. Saat ini udah ada belasan camping ground serupa yang berada di sepanjang aliran sungai yang sama. Tapi Pak Bambang gak ambil pusing tuh bos, toh rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Mending terus berinovasi dan berpikir ke depannya mau buat apa lagi. Nextnya sih Pak Bambang akan nambah tenda dan resto bambu tuh bos. Pastinya ditunggu deh gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh Pak Bambang dan istri. Nah bos, udah lihat kan gimana bisnis Pinastilo? Kami sekarang akan kasih tips bagaimana bisnis wisata alam ala Pinastilo. Ya, yang pertama kita harus baca potensinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, setelah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di situ dengan yang paling kreatif yang bisa lakukan. Gak usah banyak-banyak, kita sedikit aja pun yang penting membuat dia lebih cantik begitu. Dan jangan lupa target marketnya harus lebih luas di mana anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek nenek bisa datang ke situ. Oke, dan yang terpenting cuan bos. Guys, jangan lupa berarti nonton Superbike cuman di Trans 7. Hari Sabtu, race 1 dan hari Minggu race 2 dengan saya Matteo.